Pernah nggak sih teman-teman terpikir, siapa sih yang mengoperasikan mobile banking kita? Kenapa bisa transaksinya secara real time dan kapan saja bisa terjadi? Oke, bersama saya Agnus Bagio, kita bahas di sini. Saat kita melakukan transaksi, baik itu transfer ataupun terima uang ataupun lainnya, apakah kita saat itu kita melaporkan ke orang bank dan kemudian orang bank tersebut melakukan transaksi tersebut? Tentu saja tidak, teman-teman. Jadi dari kemajuan teknologi itu sendiri menciptakan namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, hal itu diadaptasi oleh perbankan khususnya pada mobile banking sehingga dapat melakukan transaksi tanpa campur tangan manusia. Dengan kata lain, otomatis dan bisa dilakukan kapan saja dan secara real time. Dimana ketika dulu kita ingin melakukan pengiriman uang, maka kita harus menunggu bank itu buka dan kemudian kita mengantri di bank dan kemudian lalu proses transfer tersebut. Namun dengan adanya kemajuan teknologi ini mempermudahkan kita untuk melakukan segala sesuatu, di antaranya yaitu adalah proses transfer melalui mobile banking. Lalu apa sih mobile banking? Mobile banking adalah layanan perbankan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi melalui smartphone-nya. Mobile banking dimulai pada tahun 1999, mulainya melalui SMS banking, di mana mengirimkan kode untuk melakukan transaksi, jadi tanpa ada tampilan apapun. Pada tahun 2000, handphone semakin canggih dan internet semakin luas, khususnya untuk Android dan iOS. Nah, dari situlah bank-bank mulai mengembangkan aplikasi-aplikasi mobile banking. Untuk sekarang, kita bisa transfer, bayar tagihan, bahkan investasi semua lewat aplikasi. Dari yang dulunya cuma kirim saldo, kini bisa deteksi transaksi mencurigakan, ngobrol dengan chatbot, sampai login pakai wajah kita. Mobile banking telah berinovasi dari sekedar alat transaksi jadi asisten finansial pribadi, dan itu berkat teknologi terutama AI. Lalu, apa itu artificial intelligence? Artificial intelligence atau AI adalah kecerdasan buatan, sistem yang meniru cara berpikir manusia. Di dalam mobile banking, AI jadi otak di balik keamanan, rekomendasi, dan pelayanan. Jadi segala sesuatu yang bersifatnya common atau basic dan berulang kali itu bisa tercover oleh AI. Artificial intelligence telah mengubah wajah sistem inti perbankan modern. Dalam gambar ini, kita bisa melihat bagaimana AI diterapkan di berbagai aspek penting perbankan. Pertama, AI digunakan untuk mengoptimasikan proses yang sebelumnya dilakukan manual. Ini mempercepat layanan dan mengurangi biaya operasional. Kedua, dengan hadirnya AI, percakapan atau chatbot, nasabah bisa mendapatkan bantuan 24 jam tanpa harus berbicara dengan petugas langsung. Ini meningkatkan pengalaman nasabah atau customer experience. Yang ketiga, AI sangat efektif dalam mendeteksi penipuan dengan menganalisis pola transaksi yang mencurigakan secara otomatis. Keempat, melalui analitik resiko waktu nyata, AI membantu bank untuk langsung menilai dan merespon potensi resiko finansial. Kelima, dalam perbankan investasi, AI bisa memproses data besar atau big data untuk memberi saran atau prediksi terkait saham dan investasi lain. Dan terakhir, machine learning atau pembelajaran mesin diterapkan dalam operasi inti perbankan untuk menyempurnakan sistem dari waktu ke waktu berdasarkan data yang masuk. Dengan semua ini, jelas bahwa AI bukan hanya pelengkap, tapi jadi otak dari sistem perbankan masa kini. Dengan hadirnya teknologi kecerdasan buatan, mobile banking tidak lagi hanya sebagai alat transaksi biasa. AI membawa sejumlah kelebihan. Yang pertama adalah efisiensi waktu. Transaksi bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, tanpa perlu antri di bank. Adapun yang kedua, pengalaman penggunaan lebih personal. AI bisa memberikan notifikasi otomatis, mengingatkan tagihan, hingga menyarankan jenis investasi. Yang ketiga adalah keamanan yang lebih baik dengan adanya deteksi penipuan otomatis dan sistem verifikasi biometrik seperti sidik jari dan identifikasi muka. Namun, di balik segala kelebihannya, ada pula tantangan yang harus dihadapi, yaitu salah satunya adalah resiko keamanan data pribadi. AI mengandalkan data pengguna untuk belajar dan memberi rekomendasi, yang artinya data kita harus benar-benar terlindungi.
Selain itu, serangan cyber menjadi ancaman serius bagi sistem digitalisasi perbankan. Maka penting bagi bank untuk terus memperkuat sistem enkripsi dan firewall mereka. Terakhir adalah kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses perangkat pintar atau paham cara menggunakan mobile banking dengan aman. Di era digital ini, mobile banking bukan hanya sekedar aplikasi, tapi bagian dari gaya hidup finansial modern. Di balik tampilannya yang sederhana, ada teknologi AI yang bekerja tanpa henti, menganalisis, melindungi, dan melayani. Kita bukan hanya pengguna teknologi, tapi juga penentu masa depannya. Maka dari itu, mari kita gunakan mobile banking dengan bijak, aman, dan berwawasan teknologi, karena masa depan perbankan ada di tangan kita. Bersama saya Agung Subagio, sampai bertemu di video berikutnya.